Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Belakangan ini di awal tahun 2023, Samsung kalau kita lihat melaunching smartphone itu di atas harga 3 jutaan. Contohnya kemarin si Galaxy A54 dan juga A34 yang harganya itu menyentuh di angka 4 sampai 5 jutaan. Tapi kalian sadar gak sih ada loh satu buah smartphone yang harganya 2 jutaan dari Samsung. Apalagi ini cocok banget buat kaum mendang-mending kayak kita ini. Spesifikasi yang diberikan juga tergolong cukup lumayan bersaing nih. Ya, kenalin dulu deh Samsung Galaxy A14 LTE. Jadi sebelumnya kita sempat ngebahas versi yang 5G-nya. Namun karena peminat HP ini mungkin cukup lumayan tinggi ya, maka tak heran Samsung mengeluarkan versi LTE-nya dengan bandrol harga yang lebih affordable ketimbang yang versi 5G-nya. Buat harga kelas jutaan sebenarnya apa aja sih yang kita dapat dari smartphone ini? Pertama, desain. Yap, desainnya sendiri kalau kita lihat si Galaxy A14 LTE ini udah mirip seperti Galaxy S series dengan konfigurasi triple kamera yang memanjang ke bawah. Jadi kesan mewahnya saat dilihat itu kerasa banget. Paling yang menjadi pembeda adalah garis-garisnya yang bisa dibilang serasa seperti HP Android 1 jutaan. Karena ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup terasa ya teman-teman ketimbang Galaxy S series dan terutama Galaxy A34 dan juga A54 ya teman-teman. Nah, tapi bisa kalian akalin dengan pakaian casing kok, jadi nggak masalah. Tapi nggak ada di dalam paket pembelian ya, kalian harus beli terpisah maksudnya. Bobot smartphone ini tergolong bisa dibilang cukup lumayan berat, di angka 200 gram. Namun walaupun begitu, feel saat digenggam kerasa oke kok, karena untuk keempat frame-nya ini masih ngelengkung, tidak mengotak seperti smartphone zaman sekarang. Jadi saat digenggam tanpa casing pun masih kerasa nyaman. Tapi tetap stay cool gitu. Tetap hati-hati maksudnya, karena kalau misalkan jatuh ya auto lecet gitu loh. Buat kelengkapan port tergolong lengkap banget lah. Masih ada lubang jack 3,5 mm, jadi nggak usah worry nih. Terus juga udah pakai USB Type-C juga smartphone yang satu ini. Beralih ke bagian sisi depan nih, nggak cuman bagian desainnya aja yang menjadi perbedaan antara Samsung seri ini dengan Samsung seri lain. Ya terutama Samsung Galaxy S series ya teman-teman. Karena kalau kalian notice dari study ya teman-teman, bezel nih HP itu kerasa gede bener. Ini menjadi salah satu kekurangan dari smartphone yang satu ini. Mungkin bagi kebanyakan orang akan merasa terganggu jika melihat bezel yang segede ini. Di Galaxy A34 bisa dikatakan juga nggak gede-gede banget sih, cuman ya cukup kerasa gedenya. Dan di Galaxy A14 LTE ini kerasa banget gedenya. Namun hal itu bakalan terbayarkan dengan kualitas layar yang diberikan cukup lumayan menarik nih. Untuk layarnya sendiri HP ini tuh pakai panel PLS, bukan pakai panel AMOLED. Tapi walaupun begitu, panel PLS yang diberikan dari Samsung itu kualitasnya bener-bener ciamik banget. Dari segi warna itu oke banget. Dan masalah detail juga tajam, karena resolusinya sendiri udah Full HD+. Jadi buat kalian kebutuhan nonton film dengan kualitas yang tinggi, ini udah recommended banget. Ditambah lagi diagonal layar yang besar yaitu 6,6 inch. Serasa HP ini tuh nyaman banget kalau buat dipakai apapun. Entah itu scrolling media sosial, nonton film, ataupun ngegame sekalipun. Oh ya, ngomongin soal ngegame, bisa dikatakan performanya juga tergolong ngebut nih dari smartphone yang satu ini. Karena dia pakai SoC andalan tahun 2020 dari MediaTek, yaitu Helio G80. Bagian ini nggak habis pikir sih gua, mengapa Samsung masih aja pakai SoC yang satu ini. Kenapa nggak pakai SoC dengan seri yang baru gitu, yaitu Helio G88 contohnya. Karena bisa dibilang SoC ini cukup lumayan lawas dan agak sayang aja. Atau mungkin Samsung ngabisin stok kali ya. Tapi walaupun begitu masih aja tetap kerasa stabil si Helio G80 ini. Mungkin dibantu oleh UI-nya kali ya yang pakai One UI Core 5. Jadi serasa lebih stabil gitu. Dan Android-nya juga udah pakai Android 13 versi yang terbaru banget. Untuk masalah Antutu bisa kalian lihat nih, skornya dapat di angka segini. Standarnya MediaTek Helio G80 lah. Terus pas waktu gua ajak main game Mobile Legends, settingannya ini dapat di settingan Ultra. Yang menurut gua udah bagus banget lah ya, karena memang Helio G80
udah bisa support sampai ultra. Dan frame rate-nya dapat di angka 50 sampai 60 fps dengan kualitas yang bagus kalau menurut gua. Jadi nggak usah khawatir buat main game Mobile Legends, buat kalian yang suka nge-push ini udah cocok banget. Selanjutnya ke game PUBG Mobile. Settingannya kita dapat di settingan semut ultra. Harusnya kalau misalkan dapat settingan semut ultra ini kalian nggak usah worry lah ya untuk FPS. Karena untuk masalah FPS-nya udah standar banget dengan settingan semut ultra, yaitu di angka 35-an sampai 40 fps. Itu udah paling mentok. Kalau misalnya ngedrop ada aja sih paling di angka 20 fps, tapi itu masih playable banget. Nah, buat masalah giroskop bisa dikatakan HP ini tidak support buat mengaktifkan fitur giroskop pas waktu kita main game PUBG Mobile. Jadi jangan harap bisa pakai giroskop ini pas waktu gameplay PUBG Mobile dengan sangat lancar buat masalah giroskopnya. Selain itu gue juga udah ngecek untuk masalah CPU throttling nih, buat ngetes suhu dari smartphone ini. Dan kalau kita lihat dari segi grafik bisa dikatakan nggak stabil-stabil banget sih untuk grafiknya. Temperatur smartphone ini juga bisa dikatakan cukup lumayan panas. Selama kita tes CPU throttling kurang lebih 30 menitan, temperatur dari smartphone ini tuh di angka 45 derajat Celcius. Sebenarnya temperatur yang standar sih menurut gua. Karena memang kalau kita lihat tebal dari smartphone ini tuh cukup lumayan tebal. Harusnya bisa memanage suhu lebih mantap ya teman-teman. Tapi tetap aja kerasa panas di smartphone yang satu ini. Oh ya, untuk baterainya sendiri bisa dikatakan cukup badak nih dan bisa bertahan seharian karena kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh. Jadi udah aman banget harusnya ya dengan kapasitas segini. Dan gue sekalian pakai smartphone ini tuh nggak ada masalah sama sekali karena memang bener-bener bisa bertahan sampai seharian full. Fast chargingnya di sini masih 15 watt, tapi bisa dikatakan pengisiannya memang agak lama sih. Ini menjadi salah satu kekurangan dari Samsung ya teman-teman. Karena kecepatan paling tingginya itu hanya 25 watt yang dipegang dari Galaxy S series ya teman-teman. Dan ya ini cuma 15 watt jadi serasa lama gitu loh. Beralih ke bagian kamera yang paling seru, ini paling nanti bisa dikatakan. Soalnya hasil kamera dari smartphone ini bisa dikatakan oke banget dan bersaing banget. Bahkan gue bisa bilang smartphone 2 jutaan paling bagus kameranya ini Galaxy A14 LTE. Yap, kamera utamanya sendiri itu beresolusi 50 megapiksel, lalu 5 megapiksel untuk ultrawide dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Oke, bisa kalian lihat di slide berikut ini untuk hasil fotonya. Kalau kita lihat secara sama ya teman-teman, hasil yang diberikan itu cukup lumayan oke. Bahkan ini oke banget buat HP kelasan 2 jutaan. Karena kalau kita lihat detailnya tajam, terus dynamic range-nya juga cukup luas. Apalagi tone warnanya nih, ini gue suka banget. Samsung memang memiliki tone warna khusus buat UI-nya mereka. Jadi serasa enak banget kalau dilihat di mata telanjang gini. Kalian bisa lihat sendiri aja nih hasil foto dari Galaxy A14 LTE. Jadi guys, ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Galaxy A14 LTE di resolusi Full HD plus 30 fps. Hasilnya kalau kita lihat cukup bagus ya dari segi detail dan juga warna, tapi sayangnya nggak stabil gitu loh. Ya mungkin bisa kalian nilai sendiri aja sebagus apa Galaxy A14 LTE ini buat hasil kualitas kamera belakangnya ini. Oke, jadi ini dia hasil perekaman kamera depan dari Galaxy A14 LTE di resolusi Full HD plus 30 fps. Ya hasilnya kalau menurut gua oke lah buat harga sekelas 2 jutaan. Di sini detailnya tajam kalau misalnya kalian lihat. Apalagi tone warnanya kalau gue lihat sih oke nih. Nice look lah kalau menurut gua dan enak juga buat dipandang. Ya, kurang lebih seperti ini untuk hasil perekaman kamera depannya, bisa kalian nilai aja di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, apakah smartphone ini worth it buat dibeli? Jawabannya worth it untuk kalian beli maksudnya. Karena spesifikasi yang diberikan bisa dikatakan oke banget. Apalagi mengingat smartphone zaman sekarang itu spesifikasinya nggak jauh-jauh ya seperti kayak dulu lagi. Cuman memang yang juara dari smartphone ini adalah masalah kamera. Gua bisa apresiasiin untuk masalah kamera ini jauh lebih bagus ketimbang smartphone 2 jutaan lain. Dan bisa dikatakan juga smartphone ini cocok banget untuk kalian yang lagi mencari smartphone 2 jutaan. Apalagi dikit lagi pengen lebaran nih. Jadi butuh
banget lah smartphone buat ngabisin duit THR kalian. Memang ada beberapa kekurangan dari smartphone ini. Yang paling utama adalah bezelnya yang kerasa tebal. Terus juga untuk masalah NFC nggak ada di HP ini, alias NFC absen. Jadi kalau misalnya kalian nyari NFC di Galaxy A14 LTE ini, jangan harap ada, soalnya nggak ada di smartphone ini. Memang itu menjadi salah satu kekurangan yang cukup serius ya, mengingat NFC makin kesini tuh makin penting gitu loh. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa aja tulis di kolom komentar. Atau misalnya kalian pengen nanya secara privat, bisa aja langsung follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman pengen nanya YouTube DM kita. Dan Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.